Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ambo hormati niniak mama sarato don sanak nan basamo ketik indak disabit namo gadang indak diimbaukan gala baik di kampung ataupun di rantau. Jo salam sajo memuliakan. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat beriring salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan rahmat bagi seluruh alam. Semoga kita bersama selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga rahmat dan berkah Allah selalu tercurah untuk kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan nan baik ko, ambo akan mencuba menyampaikan tantangan gala pusako. Seiring berjalannya waktu, mangko gala pusako itu mengalami hampir macam keadaan. Nan pertama gala pusako itu tertaruh, nan kedua gala pusako itu terlipik, nan ketiga gala pusako itu terbanam, dan nan keempat gala pusako itu terpakai. Yang pertama gala pusako itu tertaruh. Gala pusako itu tertaruh disebabkan karena setelah meninggalnya penghulu atau datuk yang memikul gala pusako, maka di dalam kaum itu tidak ada anak kemenakan laki-laki. Yang ada di dalam kaum itu kemenakan pedusi seluruhnya. Maka sambil menunggu kemenakan laki-laki itu lahir, maka dipertaruhkanlah gala pusako itu. Dan nan kemungkinan kedua, sekiranya ada kemenakan laki-laki di dalam kaum itu, tetapi kemenakan laki-laki itu masih ketik, maka sambil menunggu inyo gadang sampai inyo patut dan mungkin untuk memikul gala pusako, maka dipertaruhkanlah gala pusako itu ke negari. Nan kedua, gala pusako itu terlipik. Setelah meninggalnya penghulu atau datuk yang memikul gala pusako, maka kaum itu indak sepakai untuk menegakkan gala pusako. Sementara sepakai kaum itu merupakan syarat mutlak untuk menegakkan gala pusako. Sesuai dengan kata pusakonya, tagak raja sepakai alam, tagak penghulu sepakai kaum. Baitu undangnya di dalam adat nan tabu takabi arek sampai kini alun berubah. Tokok sudah pakulah mati, indak dapat diungkai lai. Jadi, dan kemungkinan kedua, seandainya sepakai kaum itu lai didapat, tetapi kemenakan laki-laki yang ada di dalam kaum hendak bersedia untuk memikul gala pusako. Terhadap hal yang serupa itu, maka dilipiklah gala pusako. Sakiranya suatu saat nanti, koklah basua ia nan janih saya na landai. Kok boleh lah boleh digolongkan, kok picak lah boleh dilayangkan. Rantiang indak ada nan badatik, murai indak berkicau lai. Maka ditagakkanlah gala pusako. Baik menjapui nan tataruh maupun mengambangkan gala pusako nan terlipik. Jadi menjapui gala pusako nan tataruh dan mengambangkan gala pusako nan terlipik, itulah yang dikatakan
memangki batang terandam. Nan ketiga, gala pusako itu tabanam. Jadi yang dikatakan gala pusako itu tabanam bukan hanya penghulu atau datuk yang memikul gala pusako itu nanlah indak ada lai, tetapi seluruh anggota kaum itu lah habis atau lah punah. Jadi terhadap anggota kaum yang lah habis atau yang punah cako, mengko tinggallah dua macam warisan. Yang pertama gala pusako, dan kedua harta pusako. Jadi orang yang paling berhak untuk menerima harta pusako dari kaum yang lah habis atau punah cako adalah balahan dari kaum yang habis cako yang ada di negari lain. Jadi balahan yang ada dari negari lain itulah orang yang paling berhak untuk menerima harta pusako. Jadi sekiranya kaum yang habis atau punah itu tidak ada punya balahan, maka orang yang berhak terhadap harta pusako itu adalah nan pertama orang yang batali buik. Sekiranya orang yang batali buik itu ada. Nan kedua orang yang batali budi. Sekiranya orang yang batali budi itu ada. Yang ketiga orang yang batali ameh. Sekiranya orang yang batali ameh itu ada. Nan keempat orang yang batali adai. Jadi orang yang batali buik bisa saja tidak ada. Orang yang batali ameh dan batali budi bisa saja tidak ada. Tapi orang yang batali adai lah pasti ada. Jadi sekiranya pihak-pihak yang ampe macam yang disabitkan sebentar aku ada seluruhnya, maka harta pusako itu dibagilah kepada orang-orang tersebut. Jadi sekiranya yang ada cuma orang yang batali adai, maka seluruh harta pusako itu menjadi milik orang yang batali adai. Jadi orang yang batali adai adalah orang-orang yang sepasukuan dengan kaum yang lah habis atau punah. Jadi apa yang dimaksud dengan orang batali buik, batali ameh, batali budi serta batali adai mungkin akan kita sampaikan pada kesempatan yang lain. Tarikh berikutnya warisan yang ditinggalkan yaitu gala pusako. Jadi terhadap gala pusako yang ditinggalkan oleh kaum yang lah habis atau punah, maka gala pusako itu tidak boleh diagihkan atau dilakikkan kepada siapapun. Sesuai dengan kata pusakonya, gala pusako itu dianyuikan ke air lalu, dibanamkan ke pusat bumi, dikisai ke kasih bulan, dibubuang ke langit tinggi, tidak akan dibangkit lagi. Itulah kata-kata pusakonya terhadap gala pusako dari kaum yang habis atau punah. Nan kampe gala pusako itu terpakai. Gala pusako itu terpakai maksudnya setelah meninggalnya penghulu atau datuk
yang memikul gala pusako, maka gala pusako itu dipikul oleh salah seorang kemenakan laki-laki yang ada di dalam kaum. Sesuai dengan pantun pusakonyo, biriak-biriak tabang ke samak, tiba di samak ke halaman, dari niniak turun ke mamak, dari mamak ke kemenakan. Ramo-ramo si kumbang janti, kati endah pulang bakudo. Patah tumbuh hilang baganti, pusako diterima dinan mudo. Jadi gala pusako itu dipikul oleh salah seorang kemenakan laki-laki yang ada di dalam kaum. Jadi itulah yang dikatakan gala pusako itu terpakai. Sekian saja dari ambo. Pendapat ambo ko bukanlah pendapat yang mengandung kebenaran mutlak. Pendapat ambo ko boleh kita diskusikan untuk mencari jawapan yang lebih tepat. Engkau pada kesempatan ko ambo banyak salah dalam berkata-kata, salah dalam bersikap, dan salah pula dalam merhatian adat ko. Maka ko ndak janjang ambo naik, ndak ditangguh ambo turun, ninik mamak nan gadang bahasa batuah, maaf diminta banyak-banyak, nang kadim hanya sifat Allah. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.